pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah seneng sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud, tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatatkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran tercatat turun 4,76% pada bulan Februari 2025. Purbaya menilai dalam 1 tahun ini fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga dan kesejahteraan meningkat yang menjadi catatan penting selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dalam catatan Kementerian Keuangan pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di level 5,12%, menjadi salah satu tertinggi di antara negara G20. Dari sisi inflasi juga terjaga rendah di level 2,65% secara tahunan, dengan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB. Hal ini masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menekankan pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan 200 triliun rupiah di Bank Himbara yang bertujuan mendorong produktivitas aktivitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah seneng sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud, tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Sementara itu dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan mencapai 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Menkeu Purbaya optimis kinerja perekonomian nasional akan terus membaik hingga akhir tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Adiksi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, setahun Prabowo Gibran, perekonomian terjaga, kesejahteraan terangkat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, kemudian juga ada Mas Iko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Halo Pak Eko, apa kabar? Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Eko. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin Indef bisa memberikan review ya, terkait dengan bagaimana sih kebijakan perekonomian selama 1 tahun terakhir ini terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Begitu, apakah Indef menilai ini memang sudah on the track begitu? Silakan. Oke, baik Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan perekonomian dalam setahun pemerintahan Pak Prabowo ini ya, ya kita bisa melihat ada beberapa indikator memang sudah on track begitu. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita katakanlah melihat pertumbuhan ekonomi, ya sebetulnya di 2025 ini belum mencapai target ya, karena kita menetapkan di APBN itu di 2025 ya, target kita 5,2%. Nah, capaian sejauh ini 5% ya, 4,8 di triwulan pertama dan 5,12 di triwulan kedua begitu. Jadi sebetulnya masih di bawah dari target untuk pertumbuhan ekonomi begitu. Tapi pada beberapa indikator kesejahteraan kita bisa melihat ya memang terjadi perbaikan begitu. Nah, sebetulnya kalau untuk pengangguran ya kita harus tunggu dulu, karena pengangguran ini hanya 2 kali disurvei ya. Nanti di September ya akan ada lagi surveinya begitu. Jadi gambarannya sebenarnya secara umum ada yang on track ya, tapi memang juga ada beberapa ya, terutama di sisi makro itu masih butuh upaya lebih ekstra begitu untuk mencapai
tadi ya kalau dalam bahasa agregatnya adalah pertumbuhan ekonomi ya 5,2% ini sebetulnya belum tercapai. Tetapi kalau dari sisi indikator kesejahteraan sih saya sepakat ya beberapa sebetulnya ada yang sudah mulai menunjukkan hasil begitu Mas Pras. Baik, itu dia dengan beberapa capaian memang masih harus ada yang perlu diakselerasi begitu ya, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Dari pelaku usaha retail begitu yang memang berdekatan langsung dengan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat saat ini. Pak Jimmy, Anda melihatnya bagaimana selama setahun terakhir begitu? Saya ingin juga tadi kan Pak Eko juga sudah sampaikan ya bagaimana tanggapan beliau. Kalau kita lihat dari sisi pengusaha, pemerintah memang telah menunjukkan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cukup baik gitu ya. Inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil walaupun sempat gonjang-ganjing tapi lumayan stabil. Dan tiga, juga tingkat kepercayaan konsumen mulai meningkat kita lihat. Nah, kini tantangannya adalah memastikan stabilitas tersebut benar-benar bisa terasa di lapisan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli. Kita melihat daya beli walaupun tadi ya ada perubahan, orang mulai spend, tapi memang belum terasa secara full gitu. Kita harapkan stimulus yang diberikan beberapa waktu terakhir ini dan nanti ke depannya ini juga akan bisa membantu. Nah, disinilah pentingnya memperkuat sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan ekosistem perdagangan, supply chain tadi ya, serta retail yang menjadi penghubung langsung antara kebijakan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga. Kita perlu ingat juga bahwa konsumsi rumah tangga ini berperan sangat besar di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau pertumbuhan ekonominya tinggi, yang jelas konsumsi rumah tangganya juga harus meningkat cukup tajam. Menurut Anda begitu kalau melihat Pak Jimmy, ini kaitannya dengan daya beli sebenarnya posisinya membaiknya di posisi yang mana, di level yang mana kalau memang ini menjadi salah satu penopang begitu kan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu Pak Jimmy? Ya, kalau kita lihat memang kan ada beberapa stimulus ya dari pemerintah ya, bantuan sosial, subsidi pangan, penurunan tarif PPh UMKM 1%, ini semua membantu menjaga konsumsi dasar. Tapi belum bisa dikatakan sepenuhnya menggerakkan ekonomi real. Program padat karya juga masih berfokus pada sektor infrastruktur dan industri, belum mencakup sektor jasa seperti retail. Padahal sektor ini kan kita tahu menyerap jutaan tenaga kerja dan berperan langsung menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Jadi ke depan jika sektor retail dapat dilibatkan dalam skema padat karya berbasis konsumsi lokal, kita yakin efek penggandanya akan terasa lebih luas. Juga memperkuat hubungan antara produsen, pemasok, dan konsumen. Nah, ini kalau dilakukan saya rasa akan lebih terasa lagi gitu Mas Pras. Baik, apresiasi sudah diberikan dari si pelaku usaha retail ini. Mas Eko, Anda melihat dari Indef sendiri bagaimana? Tadi juga sudah disampaikan perlu extra effort. Nah, extra effort yang seperti apa? Usaha ekstra yang apa yang perlu dilakukan begitu untuk beberapa bulan terakhir ini sampai dengan tahun 2025 untuk mengejar target pertumbuhan kita, kemudian bagaimana untuk menjaga daya beli masyarakat kita meskipun stimulus sudah banyak begitu, jilid 1, jilid 2, jilid 3 begitu. Anda melihat bagaimana Mas Eko dengan kondisi ini? Iya, stimulus sudah berjilid-jilid begitu ya. Tapi kita tahu di 2025 ini memang adalah tantangan globalnya tinggi sehingga kalau kita berharap dari global agaknya sulit gitu. Tapi optimalisasi di domestik itu masih sangat mungkin ya. Kita akan menyambut nanti ada triwulan 4 di mana di situ ada Natal, ada Tahun Baru. Itu biasanya juga swasta, dunia usaha itu juga ngejar target juga gitu ya. Pemerintah pun juga sama ngejar target untuk realisasi anggaran. Nah, dari situ sebetulnya muncul potensi-potensi ekonomi yang bisa digerakkan ya dari momen musiman ini begitu. Itu salah satu yang harus dipastikan nanti berjalan secara optimal Mas Pras gitu. Jangan sampai misalkan nih ya, kita mau dorong pariwisatanya, kita mau dorong liburannya, kita mau dorong bagaimana kemudian mudik terjadi dan liburan terjadi, tetapi kemudian misalkan banyak pungutan liar di situ, banyak premanisme di situ, itu aja udah sangat-sangat mengganggu gitu kan. Atau misalkan mau mudik nggak lancar gitu ya karena macet dan seterusnya, itu juga akan mengganggu gitu. Nah, sehingga hal-hal yang sepertinya ini sebetulnya bisa di-maintain ya, tidak perlu uang banyak kira-kira gitu ya. Itu bisa dilakukan dari saat ini gitu, memastikan bahwa nanti
ketika memasuki triwulan 4 ini benar-benar upaya-upaya mendorong daya beli tadi itu sudah lebih kelihatan begitu ya, baik yang sifatnya itu adalah dukungan mungkin bentuk keamanan, kelancaran begitu ya, maupun juga yang sifatnya tadi stimulus tadi begitu ya, lebih cepat direalisasikan. Dan saya rasa kalau dua momentum itu bertemu, saya rasa implikasinya akan positif ya kepada upaya untuk mengejar setidaknya 5,2 tadi begitu, dengan peningkatan pertumbuhan dari sisi konsumsi begitu, dan beberapa industri ya termasuk retail begitu. Mas Eko, sektor usaha apa yang masih bisa kita boosting gitu kalau kita bicara mengenai akselerasi perekonomian kita dengan extraordinary for tadi. Sementara kita tahu kebijakan Menteri baru kita Pak Purbaya ini kan juga akhirnya ya memberikan optimisme yang cukup kuat juga begitu di kalangan dunia usaha, masyarakat, dalam artian seperti yang sudah sampaikan Pak Jimmy, stabilitas itu yang paling utama begitu. Iya, kalau melihat nanti adalah kita kan sisanya ini tinggal triwulan 4 lah bisa dikatakan begitu ya. Ya sehingga memang harus banyak dipacu di sektor-sektor yang perputarannya cepat begitu. Ada perdagangan di situ ya, ada FMCG, mungkin wisata juga biasanya ini kelas menengah. Kalau ekonomi semakin optimis, mereka juga akan lebih mudah ya untuk mengeluarkan uang begitu. Dan ya bukan berarti sektor lain tidak berpeluang juga, tetapi menurut saya beberapa sektor pemicunya memang yang memiliki perputaran cepat begitu, karena kan kita butuh pertumbuhan lebih cepat. Nah, tapi di luar konteks itu kan tidak semua bisa dikendalikan pemerintah nih ya. Nah, yang bisa dikendalikan pemerintah adalah bagaimana percepatan anggaran. Yang kita lihat sebetulnya ini adalah salah satu bottleneck ya, yang sebetulnya kalau anggaran kan banyak ya, tapi bagaimana benar-benar dieksekusi secara cepat begitu, sehingga 2 atau 3 bulan terakhir ini harus benar-benar dipantau ya, supaya pemerintah bisa menggelontorkan anggaran itu secara lebih cepat gitu. Dan tapi tidak hanya cepat ya, tentu governance-nya harus dijaga. Dan juga kemudian penggunaannya juga memang harus efektif begitu. Baik, jadi out of the box itu menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan. Seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Jimmy. Mas Eko, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia seperti yang bisa Anda lihat bagaimana proyeksi dan juga pergerakannya dari tahun 2020 pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 harus mengalami pertumbuhan negatif 2,07%, namun langsung melonjak di tahun berikutnya 3,7%, kemudian bertahan di level 5%-an dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2025 ini pun 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi kita juga, kita akan lihat bersama. Ini dia, di tahun 2025 ini diharapkan bisa tumbuh 5,2 sampai dengan 5,5%. Sementara 2026 bisa tumbuh 6%-an, kemudian 2027 7,5%, 2028 7,7%, sampai dengan tahun 2029 yang diharapkan Indonesia bisa menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita akan cermati bagaimana dengan tantangan dari sisi jumlah penduduk miskin, dan ini kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja, program-program stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Untuk jumlah penduduk miskin, kita lihat di Maret 2023 25,9 juta jiwa, 2023 September 26,36 juta, kemudian Maret 2024 25,22 juta jiwa, dan di September 2024 kemarin 24,06 juta jiwa, dan di bulan Maret ini mencapai 23,85 juta jiwa. Ada penurunan dan kita masih menantikan data di bulan September 2025 juga yang nanti akan dirilis oleh BPS. Dan demikian beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan narasumber. Dan kalau kita cermati, kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Mas Eko dan juga Pak Jimmy. Baik, dengan beberapa data yang sudah kita sampaikan ini. Baik, bagaimana Anda melihat dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian tantangan dari jumlah penduduk miskin, meskipun tadi sudah mulai ada penurunan begitu ya, Mas Eka dan juga Pak Jimmy. Nah, kalau dari sisi retail, sebenarnya yang paling terdampak kebijakan apa sih Pak Jimmy, kalau kita bicara ini kaitannya dengan daya beli masyarakat begitu. Stabilitas sudah oke, seperti yang sudah Anda sampaikan. Nah, keterjangkauan harga ini, kemudian pemerataan harga yang mungkin tidak jauh berbeda ataupun disparitasnya antara satu dengan daerah lain, apakah ini menjadi concern juga dari Anda Pak Jimmy?
Kalau saya lihat ya, sebetulnya kalau bicara harga kan kita bicara tentang inflasi kan. Oke. Jadi inflasi itu relatively terkendali kan, walaupun kemarin kita sempat bahas September itu kan naik ya, tapi naiknya juga tidak signifikan. Nah, yang sekarang perlu difokuskan adalah daya beli memang. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa punya daya beli yang lebih baik sehingga mereka bisa mengkonsum goods di tingkat retail. Oke. Nah, tapi saya mau juga fokuskan pada stimulus. Jadi stimulus ini ke depan sebaiknya tidak hanya menjaga konsumsi saja, tapi juga memperkuat seluruh rantai ekonomi yang menopangnya. Jadi mulai dari hulu produsennya bahkan sebelumnya hingga ke jaringan retail yang menyalurkan produk ke masyarakat. Jadi jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat rantai distribusi, pembiayaan usaha, efisiensi operasional di tingkat retail, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh pihak dan pelaku usaha dapat bertahan serta masyarakat menikmati harga yang lebih stabil. Dan tentu dalam konteks ini retail berperan sebagai jembatan nyata antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau daya belinya meningkat, kemudian juga di tingkat dunia usahanya itu lebih efisien, lebih memberikan harga yang kompetitif, tentu ini akan mendorong supaya terjadi konsumsi yang meningkat gitu, Mas Pras. Oke. Nah, supaya pertumbuhan ekonomi kalau kita sampaikan kan targetnya cukup signifikan begitu 2029 sampai dengan 8% begitu. Nah, Mas Eko dari sisi INEF sendiri melihat bagaimana kebijakan off the box seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian bagaimana mengejar ataupun mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita sambil tetap menjaga tadi kondusivitas kondisi ekonomi, politik, kemudian bagaimana penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat ini tetap seiring sejalan begitu, Mas Eko. Ya, kuncinya benar sekali tadi Pak Jimmy udah menyampaikan ya bahwa stimulus tidak cukup hanya untuk mendorong konsumsi ya, tetapi adalah bagaimana membuat ekonomi itu lebih produktif begitu. Artinya tidak hanya di sisi konsumen tapi juga di sisi produksinya begitu Mas Pras ya. Karena kalau hanya konsumsi nanti habis stimulusnya berhenti lagi gitu ya ininya ya, pertumbuhan ekonominya. Sehingga memang bagaimana ke depan karena kita punya target ya 2029 mencapai 8%, artinya itu udah mulai harus akselerasi, dan akselerasi terbaik itu tidak dari konsumsi ya, tetapi adalah dari sisi produksi, karena dari produksi menciptakan lapangan kerja begitu. Nah itu yang menurut saya ke depan mungkin di jangka menengah ya atau mulai tahun depan itu harus lebih dipastikan lagi bahwa sisi produksinya ini yang sudah mulai optimis ini bisa terjaga begitu ya. Ya mungkin dengan pemberian berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih untuk mendorong sisi produksi begitu. Tentu ya menghadirkan investasi yang lebih besar karena pertumbuhannya juga ditarget lebih tinggi, itu juga penting begitu. Dari sini nanti akan muncul tuh ya akselerasi perekonomian yang diinginkan gitu. Nah langkah out of the box-nya yang sudah dimulai kan seperti mendorong likuiditas ya, ini sudah mulai dilakukan dari sisi pemerintah. Nah tetapi kalau hanya likuiditas tapi sektor realnya tetap banyak sumbatan, nggak bisa Mas Pras. Nah, langkah lebih ke depannya lagi ya tentu harus menghilangkan sumbatan-sumbatan untuk berbisnis, untuk berinvestasi begitu ya, dari mulai yang kecil-kecil ya UMKM ya hingga yang besar ya, semua kalau difasilitasi ya atau diupayakan untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan di perekonomian itu, maka dugaan saya sih potensi untuk bisa mencapai target seperti yang digambarkan dalam grafik tadi masih mungkin begitu. Oke, itu dia sumbatan-sumbatan yang harus segera dituntaskan. Nah, lantas bagaimana dengan kebijakan deregulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kemudian tadi stimulus-stimulus yang sudah sampai dengan jilid 1, 2, 3 begitu. Anda melihat apakah sudah tepat sasaran, begitu tepat manfaat atau bagaimana Anda melihatnya Mas Eko? Iya, kalau dalam jangka pendek kita bisa memahami ya bahwa memang yang disasar adalah tadi daya beli dulu gitu, dengan cepatnya adalah ada BLT ya, ditambahkan kemarin 30 triliun, sebelumnya ada magang mendapatkan honor dan seterusnya itu ya. Itu oke untuk bisa mendorong daya beli dalam jangka pendek begitu. Tetapi ketika kita bicaranya sudah katakanlah 6 bulan ke depan, bagaimana setelah mereka magang kemudian dan lain-lain, ya tentu jawabannya adalah kesempatan kerja, dan itu baru muncul kalau ada investasi, kalau dunia industrinya itu menggeliat begitu ya, dunia bisnisnya itu termasuk retail itu
eh, apa ya, lebih prospektif begitu ya, ekspansi gitu. Nah, disitulah kemudian titik krusial yang harus dipastikan ya dalam katakanlah 6 bulan ke depan begitu untuk memastikan keberlanjutan dari stimulus ya, bukan dalam bentuk ngasih top up lagi ya BLT dan seterusnya itu, tetapi lebih bergeser kepada sisi produksinya begitu. Oke, berarti ke dunia usaha nih yang diharapkan stimulusnya. Nah, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana kalau bicara mengenai stimulus ataupun insentif yang diharapkan kalau memang bisa meningkatkan sisi produksi, kemudian di situ berarti ada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi kepada masyarakat yang mau tidak mau nanti juga akan ikut mendorong lagi nih kemampuan daya beli masyarakat begitu apabila mereka sudah memiliki penghasilan di sana, Pak Jimmy. Iya, ini memang kan harus simultaneous ya, harus bersamaan. Kalau kita lihat tadi betul supply daripada uang itu sudah tersedia sehingga dunia usaha bisa tap into the money gitu ya yang tersedia gitu. Tapi demand ini kan sebetulnya kan harus di-create dengan adanya daya beli yang meningkat gitu. Nah, untuk itu memang stimulusnya itu harus bersifat produktif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Jadi penguatan sektor konsumsi, distribusi, perdagangan domestik menjadi kunci agar pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh investasi besar saja, karena kadang-kadang investasi besar itu dia padat modal tapi tidak padat karya gitu. Jadi kita perlu untuk juga memperkuat aktivitas ekonomi rakyat. Nah, bila rantai pasok dan dari produsen hingga retail modern dan tradisional bisa bekerja secara efisien, maka kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa berakar kuat dari konsumsi rumah tangga yang berkelanjutan. Ditambah dengan tadi ya produktivitas yang semakin meningkat. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa misalnya program magang hub itu yang mana akan dibayar, tapi itu kan cuma sedikit kan, baru 20.000 orang, baru 80.000 orang, sementara pengangguran kita kan besar gitu ya. Jadi kita harus jadikan itu hanya sebagai trigger saja, kemudian kita perlu menciptakan lapangan kerja dengan melihat bagaimana supaya bukan hanya investasi yang padat modal saja, tapi yang padat karya juga bisa diprioritaskan gitu. Baik, itu dia ya diharapkan dari pelaku usaha. Oke, Mas Eko, terakhir bagaimana Anda melihat proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ke depan begitu di 1 tahun pemerintahan ini sudah menanamkan kebijakan yang kuatkah untuk bisa menatap ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, daya beli masyarakat yang semakin membaik juga ke depannya? Iya, Mas Pras ya, saya rasa karena kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan tidak sekedar hanya bertahan begitu ya, tapi akseleratif, maka sebenarnya PR-nya masih banyak ya, terutama yang kita akan harapkan ke depan adalah bagaimana membuat kebijakan yang lebih pro bisnis ya, penciptaan iklim usaha yang lebih mudah lagi gitu ya, lebih cepat begitu, sehingga nanti itu semakin akan menggerakkan sektor real begitu. Kalau dari likuiditas sudah ada kebijakan-kebijakan gebrakannya ya. Sekarang kita tunggu nih dari sektor realnya. Saya rasa ini butuh lintas kementerian ya, lintas stakeholder, tetapi kalau itu bisa dilakukan optimis lah ya, kita bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya begitu. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu dicermati, tantangan-tantangan bagaimana deregulasi, kebijakan, sinergitas antara kementerian lembaga, fokus kepada tujuan itu yang memang diharapkan bisa menjadi pemacu ekonomi Indonesia lagi ke depannya. Mas Eko, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Eko, terima kasih. Mas Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.